Faktanya adalah ketika gerakan-gerakan penanaman itu dikumandangkan dan itu disorot oleh internasional, pertama, waktu itu Minister of Forestry bersama Ibu Ani Yudhoyono itu mendapat penghargaan dari United Nations Environment Program. Nah, jadi aksi penanaman itu. Ya. Jadi pada waktu itu, ini sebenarnya saya tidak pernah berpikir itu. Tapi saya penting berpikir waktu itu, prinsipnya kita menanam, itu adalah deposit masa depan. Mengadakan acara di Kementerian Kehutanan, dan di situ, di sini saya merasa bahwa seharusnya Indonesia harus gencar dan jangan pernah putus melakukan itu, karena itu sangat bermanfaat untuk perbaikan, ya, perbaikan katakanlah lingkungan ekosistem hutan kita, ya, tetapi juga secara ekonomi. Nah, apa yang menarik bagi saya waktu itu, yang saya merasa ya surprise, syukur, alhamdulillah gitu apa, karena waktu itu saya tidak pernah menduga bahwa ternyata Duta Besar Amerika waktu itu ikut memberikan perhatian dan mengatakan ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi saya, karena dengan gerakan-gerakan penanaman yang dilakukan waktu itu ada debt swap, jadi penghapusan hutang. Penghapusan hutang. Coba itu. Penghapusan hutang kita dari Amerika. Dari Amerika. Ya, saya tidak melihat nilainya, tapi ya, artinya ada apresiasi. Gerakan itu ada apresiasi, dan itu adalah sebuah penghargaan terhadap jerih payah kerja seluruh komponen bangsa ini. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Kita masih akan membahas, menelaah soal lingkungan dan hutan kita dengan narasumber yang saya kira paling pas dan mempunyai rekam jejak yang masih bisa kita urai, dengan Dr. Haji M.S. Kaban, mantan Menteri Kehutanan kita, yang kini menjadi Wakil Ketua Majelis Suro. Pemirsa, di bumi ini ada 3 hutan raksasa. Ada hutan Amazon di Brasil, ada hutan Kongo di Afrika, dan ada hutan hujan tropis di Indonesia. Menariknya, kalau 2 hutan Amazon dan di Kongo itu kan terletak di satu benua, sementara hutan hujan tropis Indonesia itu berada di ribuan pulau. Nah, bagaimana negara, bagaimana pemerintah kita mengelola hutan ini, kita akan coba bincang-bincang dengan Bang Kaban, panggilan yang paling enak. Bang Kaban, dari tahun ke tahun, selalu saja kerusakan hutan dan bencana alam itu menghiasi perjalanan hidup kita dari tahun ke tahun. Termasuk juga saat ini. Nah, saya baca-baca buku, Pak Kaban. Ada buku Mas Haryadi Kartodiharjo, judulnya Di Balik Kerusakan Hutan dan Bencana Alam. Dan Bang Kaban menuliskan pengantarnya selaku Menteri Kehutanan. Saya akan kutip satu paragraf yang Pak Kaban tulis ini. Tidak dapat kita pungkiri, hutan memang mempunyai nilai strategis. Namun demikian, kata Abang, pengelolaan hutan bukan sekedar masalah ekologis semata, akan tapi juga berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, hukum, dan tata pemerintahan. Semuanya saling terkait secara dinamis, oleh karena itu, membangun dan melestarikan hutan tidak dapat dilakukan hanya melalui satu sudut pandang, dan hanya oleh satu pihak saja. Akan tapi keterlibatan berbagai pihak
menjadi keniscayaan. Pak Kaban, perjalanan baik setelah Anda meninggalkan Kementerian Kehutanan hingga saat ini, apa catatan-catatan Anda terkait dengan frasa yang Anda tulis di bukunya Mas Haryadi? Iya, terima kasih Bung Hadi. Pada seluruh para pemirsa yang mengikuti acara ini, jadi kita harus sangat memahami posisi hutan tropis yang dimiliki oleh Indonesia yang tersebar di hampir 17.000 pulau. Dia merupakan satu kesatuan ekosistem yang sebenarnya sangat unik. Paling tidak kita satu negara memiliki 3 waktu. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat, dan kemudian musim, ya, Timur dan Barat yang kadang-kadang berbeda. Tapi dia merupakan satu kesatuan sistem yang sangat unik. Nah, kemudian kita harus betul-betul menanamkan kesadaran, ya. Jadi seharusnya menanamkan kesadaran ini kepada seluruh komponen bangsa, bahwa kawasan hutan Indonesia ini itulah merupakan kekayaan. Ya, kalau hutan itu harus kekayaannya itu harus dilihat di luar dan di dalam, ya, di atas dan di bawah. Di luar Dan di dalam, di atas dan di bawahnya. di bawah, gitu. Nah, kenapa? Karena dia memiliki kekayaan yang sifatnya timber, ya, timber yang beraneka ragam, dan itu mempunyai nilai-nilai ekonomi yang sangat luar biasa, dan non-timber. Nah, non-timber ini juga kalau dilihat dari aspek keanekaragaman, ya, itu luar biasa. Ya, jadi produk-produk non-timber ini termasuk di dalamnya, kalau saya mengatakan, semua kekayaan-kekayaan yang sifatnya mineral, ya, itu juga ada dalam kawasan hutan. Jadi potensi konflik kepentingan itu sangat luar biasa. Nah, makanya saya katakan ini membutuhkan sebuah penyadaran yang integrated, hulu dan hilir, pusat dan daerah, bahwa kalau Indonesia mau makmur, kalau Indonesia ingin mensejahterakan rakyatnya, memakmurkan rakyatnya, maka kelolalah kehutanan itu secara integrated, hulu dan hilir, dari revitalisasinya, ya, dari semua aspek itu harus dimulai. Karena memang sebagaimana yang saya katakan dari awal, dia tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang. Karena dia ya boleh dikatakan kekayaan sumber daya Indonesia ada dalam kawasan hutan ini. Deposit-deposit mineral yang sangat luar biasa, dan sebenarnya ya itu potensi kemakmuran. Pak Kaban, tadi Anda menyebutkan ada di atas, ada di bawah. Di bawah itu tentu saja mineral segala macam, tambang-tambang kita. Nah, dalam situasi tarik-menarik ini, kan kalau dalam perspektif penyelamatan alam, isu-isu global, pemanasan segala macam, tentu untuk mengeksplorasi mineral kita ini kan akhirnya harus mengorbankan yang di atas. Pandangan Pak Kaban? Ya, jadi gini, saya mengatakan dia merupakan satu kesatuan ekosistem yang sangat unik, dan dia perlu komitmen yang integral, ya, pusat dan daerah, ya, dan ini harus betul-betul, ya, kalau saya mengatakan ini harus dipertimbangkan secara saintifik, ya, pendekatan approach ilmiahnya harus dikedepankan, karena dia merupakan ekosistem alam ini, ya. Kalau ekonomi kan hanya aspek ekonomi, profit, loss, gitu kan. Tapi ini karena dia menyangkut satu ekosistem yang sangat luas, maka faktor ekonomi ini menjadi pertimbangan, tetapi aspek-aspek lain itu tidak boleh terganggu. Itu tidak boleh diabaikan. Itu harus menjadi prioritas utama,
agar kita ikut berpartisipasi atau kita ikut berperan besar. Ya, jadi bagaimana Indonesia ikut berperan besar yang memberikan dampak yang besar kepada kepentingan global. Nah, ini yang harus dikelola, harus betul-betul di-manage. Ya, jadi pengelolaan ini secara integrated saya katakan, yang dia harus benar-benar memberikan satu manfaat besar secara global, terutama dalam rangka untuk ikut meminimalkan, ya, ikut meminimalkan krisis global, atau juga ikut serta secara aktif menurunkan emisi. Ya, jadi menurunkan emisi ini, dan juga ya kita harus menyadari bahwa kerusakan ekosistem ini secara global, apalagi itu posisi Indonesia yang sangat strategis di rainforest ini, itu pasti sangat signifikan berpengaruh terhadap bukan hanya climate change, ya, bukan hanya mengganggu persoalan iklim, tapi juga yang saya pakai istilah bagaimana ancaman, ya, apa itu istilah climate disaster, ancaman iklim terhadap ya Indonesia sendiri, ya, di banyak daerah maupun dunia. Nah, jadi makanya saya katakan bahwa untuk menata ini membutuhkan suatu pendekatan yang membangun mindset dan menumbuhkan culture seluruh rakyat Indonesia bahwa kalau Indonesia mau makmur, maka hutan ini harus dikelola. Dikelola secara sungguh-sungguh, dikelola hulu dan hilir, tidak hanya melihat kepentingan-kepentingan yang sifatnya sektoral. Pak Kaban, terkait kepentingan-kepentingan penyelamatan alam, katakanlah mengembalikan penutupan kawasan-kawasan hutan. Ini kan kalau dulu tidak salah kami melacak data-data di zaman Pak Kaban sebagai menteri, jika ada pengusaha mendapatkan konsesi baik untuk tambang atau untuk hutan industri, maka ada kewajiban menyediakan lahan pengganti. Nah, yang kami tanyakan, ketika kebijakan itu di zaman Bang Kaban sebagai menteri, apakah itu berjalan? Tapi pertanyaan berikutnya, apakah lahan penggantinya itu layak disebut sebagai sebuah hutan? Ini seperti apa? Iya. Jadi memang begini, Bung Adi, kita tidak bisa memungkiri ya hal-hal yang sifatnya kasus yang terjadi ya sesuai dengan perkembangan tekanan-tekanan terhadap kawasan hutan dan tekanan-tekanan terhadap perkembangan kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Yang paling menjadi sorotan adanya seringkali penataan kawasan yang sudah disepakati oleh satu pemerintahan dan itu sudah mengikuti amanat undang-undang, tapi kemudian begitu pergantian pemerintahan dia tidak berkelanjutan. Nah, padahal tidak berlanjut ini apakah berubah kebijakan? Berubah kebijakan, ya, berubah kebijakan sehingga ya ini dianggap inkonsisten. Kalau dia dianggap konsisten, berarti faktor-faktor ketidakpastian itu terjadi. Maka orang semua akan berspekulasi main di situ dengan segala macam cara. Yang penting tarik-menarik kepentingan, tarik-menarik antar kekuasaan dan kelompok-kelompok itu akan terus terjadi. Nah, ini yang saya katakan perlu ada semacam membangun komitmen bersama bahwa ketika kita berbicara tentang kawasan ekosistem hutan, ini adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Ya, titipan untuk generasi yang datang. Nah, oleh karena itu semuanya mesti ada ya sebenarnya kalau kehutanan itu sebenarnya itu sudah para ahli-ahli itu sudah membuat pikiran-pikiran yang tajam, tetapi itu tadi kebijakan yang tidak
saling mendukung. Nah, sehingga akhirnya kehutanan menjadi sektor yang memberikan kontribusi yang tidak signifikan terhadap penerimaan negara, gitu. Dan kemudian juga boleh dikatakan lapangan-lapangan pekerjaannya dan kontribusinya terhadap kehidupan sosial malah menjadi sumber konflik sosial. Nah, dengan berbagai macam faktor-faktor gitu. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin menyelamatkan kawasan hutan kita, memang harus dibatasi. Yang namanya taman nasional absolutely tidak boleh diganggu. Sama sekali tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Ya, taman nasional ini tidak boleh diganggu. Tetapi bagaimana taman nasional ini dia mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan masyarakat. Nah, masyarakat di sekitarnya atau masyarakat pemerintah daerahnya. Nah, jadi inilah yang menurut saya perlu menjadi perhatian serius. Dan bagaimana kita memaintain kawasan yang disebut dengan hutan lindung yang berhubungan dengan masalah dia merupakan untuk reservoir air, tempat penyimpanan air bagi kehidupan supaya jangan terjadi kekeringan dan proses penggurunan. Ya, ini hati-hati ya. Jadi kita harus hati-hati bahwa jika kawasan-kawasan hutan lindung itu terus-menerus digerus, maka kita harus menyadari bahwa ada waktunya nanti daerah-daerah itu akan mengalami proses penggurunan karena stok airnya tidak ada lagi yang menyimpan. Nah, Pak Kaban, terkait soal ini, semasa Anda jadi Menteri Kehutanan, Anda dikenal sebagai Menteri Tukang Tanam, bukan tukang tebang. Sehingga misalnya dituding juga ini pemasukan ke negaranya rendah misalnya. Tapi kita tidak ingin membahas itu. Yang ingin kita tanyakan, saat itu Anda gencar sekali berkampanye, kampanye menanam kembali hutan, ya kan? Gitu. Sampai-sampai Anda juga menganjurkan, mengkampanyekan kalau ada orang menikah, mas kawinnya jadi pohon, tanam pohon, gitu, ya kan? Iya. Nah, Pak Kaban, ini kan ditanam. Artinya penanaman yang Anda lakukan juga ternyata menurut data yang kami periksa bukan hanya di kawasan hutan yang rusak, tapi juga di berbagai kawasan yang menyertakan masyarakat. Menurut Anda bisa menilai sendiri nggak? Sukses nggak menanam waktu itu? Jadi begini Bung Ade, bahwa semua gerakan penanaman ya sebenarnya ya semua gerakan penanaman yang dilakukan apakah di kawasan hutan produksi yang dimiliki oleh para pemegang konsesi, itu sebenarnya ada beberapa perusahaan-perusahaan pemegang konsesi yang mereka telah melakukan gerakan penanaman di dalam konsesinya. Dan saya yakin hari ini mereka itu harus diberikan penghargaan yang besar, harus diberikan insentif, karena mereka sudah melakukan penanaman itu kira-kira 30 tahun yang lalu. Nah, bisa kita bayangkan. Dan mereka konsisten menanam, ya? Dan menanam konsisten. Itu puluhan ribu hektar. Tapi bisa berikan contohnya. Tapi ini sayang tidak diekspos, tidak ada penghargaan dari negara terhadap hal-hal seperti ini. Nah, begitu juga gerakan-gerakan penanaman yang dilakukan dalam kawasan-kawasan. Yang penting adalah gerakan penanaman di seluruh kawasan. Apakah itu kawasan milik masyarakat, ataukah itu kawasan hutan? Maka gerakan penanaman waktu itu yang dilakukan bersama-sama dengan kepala-kepala daerah. Yang jelas pertama saya merasa bersyukur ya, karena itu tidak pernah jadi pikiran, tidak pernah menjadi target. Tetapi faktanya adalah ketika gerakan-gerakan penanaman itu dikumandangkan dan itu disorot oleh internasional, pertama waktu itu Minister of Forestry bersama Ibu Ani Yudhoyono itu mendapat penghargaan dari United Nations Environment Program. Nah, jadi aksi penanaman itu, ya. Jadi pada waktu itu, ini sebenarnya saya tidak pernah berpikir itu, tapi saya penting berpikir waktu itu prinsipnya kita menanam itu adalah deposit masa depan. Jadi bagi saya waktu itu gerakan penanaman itu adalah merupakan sebuah perintah yang sangat luar biasa untuk masa yang akan datang. Itu akan menjadi sumber deposito bagi negara atau bagi individu. Karena misalnya
masyarakat di Pulau Alor, ya, di Pulau Alor, kita ajak semua tokoh melakukan gerakan penanaman kayu cendana yang relatif itu semula orang kurang tertarik dengan kayu cendana, tapi kemudian kita berikan insentif bahwa semua kayu cendana yang ditanam oleh masyarakat itu menjadi milik masyarakat, bukan punya negara. Nah, karena sebelumnya bahwa setiap ada kayu cendana itu adalah milik negara. Nah, kita rubah mindsetnya, masyarakat harus berpartisipasi, para pendeta, para ustadz, mereka kita ajak bersama-sama, aktivis-aktivis LSM kita ajak bersama melakukan gerakan penanaman kayu cendana. Itu terjadi 20 tahunan yang lalu ya? Sudah. Dan saya yakin kalau hari ini itu dinilai ulang, saya yakin itu sudah punya sumber potensi penerimaan yang sangat signifikan. Jadi waktu itu ada penghargaan United Nations Environment Program, kemudian juga yang bagi saya sangat saya lupa itu dari MURI, ya. Saya tidak menyangka ternyata MURI itu memperhatikan aktivitas masyarakat, ya, gerakan-gerakan penanaman waktu singkat, gerakan luar. Saya pikir waktu itu ada sekitar 4 atau 3 penghargaan MURI. Rekor. Nah, kemudian yang bagi saya waktu itu menjelang di akhir masa jabatan, dan mungkin ini banyak orang yang tidak paham, ternyata gerakan-gerakan penanaman itu karena dilakukan berturut-turut selama hampir 5 tahun. Nah, menjelang di akhir masa jabatan, Duta Besar Amerika mengadakan acara di Kementerian Kehutanan, dan di sini saya merasa merasa bahwa seharusnya Indonesia harus gencar dan jangan pernah putus melakukan itu, karena itu sangat bermanfaat untuk perbaikan katakanlah lingkungan ekosistem hutan kita, ya. Tetapi juga secara ekonomi. Nah, apa yang menarik bagi saya waktu itu, yang saya merasa ya surprise, syukur, alhamdulillah gitu karena waktu itu saya tidak pernah menduga bahwa ternyata Duta Besar Amerika waktu itu ikut memberikan perhatian dan mengatakan ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi saya, karena dengan gerakan-gerakan penanaman yang dilakukan waktu itu ada debt swap, jadi penghapusan hutang. Penghapusan hutang. Coba itu. Penghapusan hutang kita dari Amerika. Dari Amerika. Ya, saya tidak melihat nilainya, tapi artinya ada gerakan itu ada apresiasi, dan itu adalah sebuah penghargaan terhadap jerih payah kerja seluruh komponen bangsa ini. Yang itu ada LSM. Jadi ada debt swap yang kalau dinilai sekarang ya hampir setengah triliun juga, ya, karena itu hutangnya, ya, 35 juta dolar. Saya tidak melihat nilainya, tapi artinya bahwa gerakan itu mengundang perhatian, ya kan, dan ternyata bisa menghapus hutang. Nah, sebenarnya kalau ini sudah ada pengalaman kita, why not? Ya, kenapa nggak kita kembangkan? Nah, toh dengan gerakan penanaman ini, saya sangat yakin, ya, apalagi kalau dipaksakan seluruh wilayah, seluruh angkatan-angkatan, generasi-generasi kita terlibat dengan gerakan-gerakan penanaman ini kembali, ya, saya punya keyakinan, karena semua tanaman itu tumbuh, katakanlah dari 1000 pohon, dia tumbuh sekitar 300-400 pohon. Setelah dia berusia 20 tahun, berapa besar kemampuannya mereduks emisi karbon itu. Anda melakukan penanaman di era Anda itu sangat gencar, bahkan yang akhirnya diikuti terus sampai sekarang. Setiap 28 November itu yang dimulai tahun 2008 ya, keluar Kepres, itu diperingati sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Nah, jika dihitung sampai sekarang, kalaupun dia tidak, katakanlah ditebang pohonnya, tidak dijual, ya kan? Tapi kan sebenarnya dalam konsep trade carbon ini kan mestinya jadi pemasukan negara ini
dimulai dari era Anda sampai sekarang. Tapi kok ternyata nggak ada sampai sekarang gitu. Ya, Anda, jadi disitulah Bung Hadi yang saya katakan tadi, ada kebijakan yang sering tidak kontinu, tidak dilanjutkan, dan malah cenderung kadang-kadang itu seperti dianggap masa lalu. Padahal kalau berbicara tentang hutan, apa yang kita lakukan hari ini itu akan bisa kita lihat 5, 6, 10, 20 tahun yang akan datang. Jadi kesuksesan gerakan penanaman itu ya tidak bisa dilihat dalam tempo 5 tahun, tapi dia bisa dirasakan setelah 10 tahun atau 20 tahun jika itu kan kontinu. Seperti saya katakan tadi, ada beberapa pemegang konsesi yang menurut saya mereka harus diberikan apresiasi dan harus diumumkan kepada dunia bahwa ada ya pemegang konsesi yang mereka melakukan gerakan penanaman yang sifatnya sustain, dan hari ini ya saya sangat yakin itu sudah punya nilai ekonomi yang sangat luar biasa. Nah, harusnya pemegang konsesi yang model begini harus mendapatkan insentif. Nah, sehingga bergairah, dan kemudian masyarakat yang ikut melakukan gerakan-gerakan penanaman misalnya dalam kawasan-kawasan hutan, apakah itu milik negara, apakah itu milik perusahaan, mereka harusnya juga dibagi. Nah, jadi untuk menafsirkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, inilah yang selama ini kurang menjadi perhatian. Nah, jadi produk-produk non-timber, Bung Hadi, itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa untuk kawasan-kawasan hutan-hutan Indonesia. Apakah yang namanya taman nasional itu ya hanya disebut sebagai taman nasional, tapi bagaimana dia betul-betul mempunyai daya panggil dan kemudian bagaimana dia bisa berkontribusi terhadap daerah, apakah kabupaten, pemerintah kabupaten, apakah pemerintah provinsi. Karena semakin dia terpelihara, maka ya saya tetap mengatakan dia mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan mampu ikut serta menurunkan ya emisi karbon. Nah, perdagangannya itu, jadi kebijakan perdagangan inilah yang harusnya perlu dikembangkan. Nah, jadi ini salah satu, ya ini menurut saya salah satu agenda, ya ini salah satu agenda. Pajak karbonnya sudah ada, ya kan? Pajak karbonnya sudah ada, tapi transaksi perdagangan karbonnya belum signifikan di episode yang lalu Anda mengatakan ini soal kepercayaan dunia internasional, Pak, kepada kita. Iya. Ya, sebagai contoh, Bung Adi, berapa banyak kawasan hutan gambut kita yang sudah dilindungi, ya kan? Mungkin jutaan hektar. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kawasan-kawasan gambut itu ya sudah diprotek, ya kan? Pertanyaannya, apa manfaatnya kepada daerah? Apa manfaatnya, kontribusinya untuk menurunkan emisi? Nah, bagaimana pengaturan itu? Atau bagaimana mengundang komitmen-komitmen internasional yang dari dulu mereka begitu gencar, teman-teman LSM begitu luar biasa mengumandang sehingga ada kawasan hutan gambut yang dilindungi, tapi hari ini kontribusinya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di sekitarnya itu menurut saya jangan disia-siakan gitu. Menurut Anda, ini tadi Anda menyebut pengaturan. Kalau sudah cerita pengaturan itu kan berarti cerita regulasi, cerita undang-undang. Iya. Ya. Menurut Anda dari sisi mana yang undang-undang yang harus muncul agar manfaat hutan kita juga menjadi pemasukan yang besar untuk negara tanpa harus merusak hutan? Ya, jadi sebenarnya ini sekarang ini memang kalau saya melihat bahwa ketika berbicara hutan itu banyak para ahli yang harus dilibatkan, ya kan?
banyak para ahli yang dilibatkan. Di situ ada value, di situ ada price, di situ ada quantity, maka harus ada revenue, ya kan? Nah, bagaimana formula ini untuk dirumuskan? Ini perlu banyak yang terlibat agar konflik-konflik yang sifatnya personal atau kelompok itu bisa diminimalkan. Ya, ini bisa diminimalkan. Jadi saya melihat bahwa untuk melakukan regulasi itu, nah ini posisi kehutanan ini harus betul-betul dia priority. Ya, harus priority. Kalau kita menganggap atau kalau kita ingin menjadikan posisi pemilik hutan terluas di dunia, especially-nya adalah rainforest. Nah, saya pikir ini perlu satu langkah inovasi. Ya, perlu langkah inovasi bagaimana revitalisasi sektor-sektor kehutanan, ya, dan sektor-sektor kehutanan untuk menggerakkan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu. Karena memang hutan itu dia memiliki, kalau saya mengatakan banyak memiliki keunikan yang harus terus-menerus diinovasi, ya. Mesti ada langkah-langkah inovasi agar kita tidak menjadi tersangka atau tertuduh, ya. Ya, paling tidak Bung Adi sekarang ini kalau dikatakan Indonesia menjadi penyumbang, ya, terhadap emisi nomor 10 besar di dunia, menurut saya ini bukan pekerjaan enteng. Ya, ini mesti ada langkah yang betul-betul signifikan, konsisten, terukur, dan itu hanya harus dilakukan dengan sebuah gerakan penanaman di semua lini. Ya, menurut saya kawasan-kawasan gambut itu harus betul-betul dimanfaatkan untuk bisa mengurangi emisi. Yang terakhir Pak Kaban, sebagai politisi, sebagai orang partai Anda, Ya. apakah ini juga akan menjadi bagian penting target-target perjuangan politik partai Anda? Oh iya, kan gini, kalau saya sebagai orang partai juga dulu pernah ikut terlibat dalam membuat kebijakan-kebijakan. Nah, sudah tentu kita ingin mengembalikan bahwa apa yang terbaik yang harus kita lakukan dalam rangka menata kembali seluruh konsesi hutan dan kawasan-kawasan hutan kita di Nusantara ini, dan kemudian kawasan-kawasan hutan itu bisa berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi, kemakmuran, kesejahteraan masyarakat. Jadi semuanya, jadi mereka-mereka yang mengelola pertambangan dalam kawasan hutan itu harus signifikan memberikan pengaruh pertumbuhan kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi dia jangan sampai terjadi pencucian, diambil di daerah bawa ke pusat, tapi daerah hanya melihat debu dan lumpur-lumpur saja. Nah, ini yang saya katakan dia mesti integrated, ya. Anda tidak khawatir akan dijegal oleh cukong-cukong yang dulu Anda hajar di soal illegal logging dan seterusnya? Ya, justru kita mau ajak mereka berpartisipasi. Karena sudah mendebang hutan, ya? Ya, jadi mereka harus kita ajak ikut berpartisipasi karena bisnis mereka akan lebih tumbuh, akan lebih dihargai. Kenapa? Katakanlah kepada mereka-mereka yang melakukan industri sektor kehutanan. Nah, itu kan harus ada satu standar bahwasanya memang betul ini adalah hasil tanaman, ya kan? Memang betul ini adalah hasil satu proses reforestasi. Jadi kita harus ketat di situ, ya. Sehingga kita juga mengkritik pasar dunia, jangan mereka menerima hal-hal yang bersifat ilegal. Dan itu kabarnya Anda sampaikan di forum PBB. Oh iya, saya pernah berpidato di United Nations dan memberikan dan alhamdulillah, ya, mereka bisa memahami bahwa yang namanya ilegal itu tidak bisa hanya menyalahkan Indonesia kalau masih ada yang menampungnya. Baik, gitu. Pak Kaban, selamat berjuang kembali. Mudah-mudahan. Pemirsa, nantikan telah menarik
pada sesi-sesi berikutnya, terutama soal dampak aksi illegal logging, pemberantasan illegal logging maksud saya, yang menjadi salah satu success story Dr. M.S. Kaban ketika dia menjadi menteri. Nantikan bincang menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, merdeka, Allahu Akbar.